bahwa alangkah sia-sianya jemaah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 3 yang akan mengikuti mayitnya. Setelah seseorang itu meninggal, yang mengikuti, yang mengiringinya ke kuburan itu hanyalah 3. Yang pertama adalah 2 di antara 3 itu akan kembali, kata Rasulullah, dan 1 yang akan tinggal menemaninya di alam kubur. Apa saja 2 itu? 2 yang mengikuti kemudian kembali itu, yang pertama adalah harta. Harta nanti begitu seorang meninggal keluar, piringnya keluar, gelasnya keluar, tikarnya keluar, mobil kendaraan motornya keluar untuk persiapan mengantar mayit ke kuburan. Nah, tapi sampai di kuburan beberapa saat dia pun akan kembali. Begitupun dengan keluarga. Yang kedua, keluarga. Ya, keluarga akan mengiringi jemaah, istri, anak, saudara. Bahkan kalau ada yang di luar kota merantau, ya mungkin kalau memungkinkan untuk ditunggu akan ditunggu supaya dia bisa mengiringi si mayit tersebut. Saudara, kerabat, sahib dan lain sebagainya akan mengiringi sampai ke kuburan. Beberapa saat di sana mereka pun akan kembali pulang. Harta akan kembali ke tempatnya, digunakan untuk keperluan yang lain lagi. Orang-orang keluarga pun demikian akan melakukan aktivitas yang lain. Sehari, 2 hari mereka akan masih tetap bersedih. Yang 2 minggu, 3 minggu mereka mulai asik dengan HP-nya, mereka pun lupa dengan si mayit tersebut. Begitulah manusia. Jadi apa yang dapat membantu si mayit nanti sendirian di dalam kubur jemaah. Kalau kita bayangkan kita sudah ditinggalkan di dalam kubur, tidak ada lagi orang, tidak lagi ada harta yang kita miliki kemarin, dan tidak ada yang itu. Yang hanya dapat membantu nanti di dalam kubur itu adalah harta. Maka kata Rasulullah, dari 3 itu yang tinggal itu 1 saja, yaitu amalan. Amalan yang kita lakukan di dunia itu yang akan menemani di dalam kubur. Maka jemaah, kita mesti harus sadari bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perjuangkan, baik itu harta, baik itu keluarga, yang kita usahakan, seyogianya semua yang kita lakukan itu dapat menjadikan amal ibadah untuk persiapan atau bekal kita nanti di alam kubur. Rasulullah SAW pernah berkata, orang yang cerdas itu ialah orang yang banyak-banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal kematian. Ini menurut Rasulullah. Jadi menurut Rasulullah bukan orang cerdas itu bukan orang yang ranking di kelas, bukan seorang profesor, banyak penemuan, dokter dan lain sebagainya. Menurut Rasulullah, orang yang cerdas itu banyak-banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk ia mati. Tetapi memang jamaah, kalau orang yang banyak mengingat mati, orang yang cerdas itu memang orang yang efisien, sangat produktif. Kenapa? Yang pertama, orang yang cerdas itu dia tidak akan menunda-nunda kewajibannya. Ya, kewajibannya adalah sholat, puasa, zakat kalau dia sudah sampai nisab dan haul. Dia haji apabila dia sudah, dia tidak tunda-tunda. Dia menuntut ilmu tidak ditunda-tunda karena itu kewajiban. Ini orang-orang yang cerdas yang mengingat kematian, dia akan tidak tunda-tunda kewajibannya. Yang kedua, orang yang cerdas itu tidak meremehkan kemaksiatan. Dia tidak akan menganggap enteng kemaksiatan karena dia tidak tahu kapan azab itu akan datang. Berapa banyak kita lihat orang meninggal dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan berjudi, dalam keadaan berzina, dalam keadaan mabuk-mabukan, dalam keadaan memakan harta haram. Baru-baru ini kita dengar mati sedang dalam keadaan bernyanyi dan berjoget. Banyak yang dikhawatirkan, maka orang yang cerdas itu dia tidak pernah menganggap enteng yang namanya kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, orang yang cerdas menurut Rasulullah itu adalah orang yang selalu bersegera bertaubat. Ya, orang yang selalu bersegera bertaubat, dia sadar dia pasti ada maksiat. Dia sadar pasti ada dosa yang dia lakukan. Maka dia bersegera bertobat. Dia tidak mau mati dalam keadaan maksiat. Maka bersegera selalu dia bertobat, sehingga walaupun malaikat mau menjemput ajalnya, dia dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak menyia-nyiakan momen-momen kebersamaan dengan keluarganya. Ya, dia memanfaatkan momen terbaik bersama dengan keluarganya. Bagi yang masih memiliki orang tua, bersyukurlah. Ya, ini adalah kalau kita masih memiliki orang tua, artinya kita masih mempunyai kesempatan, masih ada 1 pintu surga yang masih ada, yang masih dapat kita miliki. Maka bagi yang punya orang tua, dekati orang tua, bahagiakan mereka. Ya, bahagiakan mereka, berbakti kepada mereka. Tidak mesti harus melakukan sesuatu yang besar, yang jadi kebersamaan dalam setiap waktu. Jangan berhitungan dengan orang tua. Karena Allah sendiri bukan menilai seseorang itu dari besar ibadah atau amal yang dia lakukan. Allah itu paling senang pada hambanya yang beramal yang rutin walau kecil. Ahabbal a'malu ila Allah udwamuha wa in qala. Allah itu mencintai amal yang kontinu walau sedikit daripada amalnya besar, ya bersedekah misalnya sampai 100 juta tapi cuma sekali.
Lebih baik bersedekah sedikit-sedikit tapi rutin. Karena kata ulama, sedikit-sedikit lama-lama bisa jadi banyak. Tapi kalau banyak taman sekali itu nanti akan terkikis juga, habis juga amalnya tersebut. Jadi jamaah berbakti kepada orang tua, bersamai mereka dengan yang membahagiakan mereka. Kemudian orang yang cerdas itu adalah orang yang sering-sering mengingat Allah. Orang yang cerdas, dia tahu kalau dia mengingat Allah, Allah lebih mengingat dia lagi. Kalau dia mencintai Allah, Allah lebih mencintai dia lagi. Maka dia selalu berusaha untuk mengingat Allah dengan memperbanyak zikir setiap saatnya. Jamaah sholat subuh rahimahullah, mudah-mudahan kita selalu akan disadarkan dengan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Bahwasanya semua apapun yang kita kerjakan di dunia ini, seyogianya apa yang kita kejar bisa kita bawa untuk mati. Bagaimana cara membawanya? Bisa. Ya, apapun yang kita lakukan yang ibadah kepada Allah. Harta pun bisa dibawa. Ya, harta pun bisa dibawa dengan cara ya dititip di jalan Allah. Ya, bersedekah, berinfak, masjid. Nanti akan kita dapatkan di sana. Ya, karena kita menitip melalui anak-anak fakir, anak-anak yatim, ya, dengan ke masjid, ke pondok-pondok, itu nanti akan kita ambil di akhirat. Itulah bekal kita, itulah yang bisa menyelamatkan kita jamaah. Sebanyak apa aset kebun kita di sini, ya, buku kita banyak, ya, usaha kita banyak di dunia ini, kalau tidak kita infakkan, kalau kita tidak datang di jalan Allah, tidak bisa kita nikmati di sana. Ya, karena dia tidak terbawa. Maka kata ulama, titipkan nanti akan kita peroleh di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu sadar akan kematian, selalu sering mengingat kematian sehingga kita perlu mempersiapkan diri kita untuk bekal kematian tersebut. Demikian jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.